Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Arum dari Prodi PGMI kelas 2E. Baiklah, untuk pertemuan pertama kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Badan Usaha dan Koperasi. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari Badan Usaha dan Koperasi. Badan Usaha dan Koperasi merupakan pelaku-pelaku ekonomi yang bersamaan bertindak sebagai pemilik maupun pelanggan atau pemasok supplier dari unit usahanya. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni membangun perekonomian nasional. Yang kedua yaitu badan-badan dari badan usaha, yaitu badan BUMN, badan BUMS, koperasi. Baiklah, saya akan memberitahukan apa itu BUMN. BUMN adalah badan yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui persetaraan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Yang kedua yaitu BUMS adalah suatu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Sedangkan yang ketiga yaitu koperasi. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang atau perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi. Yang ketiga yaitu peran dari BUMN, BUMS, dan koperasi dalam perekonomian. Yang pertama yaitu perekonomian dalam peran BUMN dalam perekonomian. Yang pertama yaitu BUMN sebagai pelaku utama dalam perekonomian nasional. Yang kedua yaitu peran BUMN utama yaitu sebagai penghasil barang atau jasa demi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang ketiga yaitu peran lain BUMN yaitu sebagai pelopor dalam sektor-sektor pelaksana layanan publik, pembuka lapangan kerja, dan penghasil devisa negara, pembantu pengembangan usaha kecil dan koperasi, pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha. Selanjutnya yaitu ternyata BUMN ini banyak kendalanya. Salah satunya yaitu belum dapat menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dengan harga yang terjangkau. Yang kedua yaitu belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global. Dan yang ketiga yaitu keterbatasannya sumber daya alam. Selanjutnya yaitu peran dari BUMS dalam perekonomian. Yang pertama yaitu perlibatan BUMS dalam pembangunan perekonomian Indonesia disebabkan oleh kekuatan finansial atau profesionalisme dan fleksibilitas. Selanjutnya yaitu peran dari BUMN. Yang pertama yaitu sebagai mitra BUMN, yang kedua yaitu sebagai penambah produksi nasional, yang ketiga yaitu sebagai pembuka kesempatan kerja, yang keempat yaitu sebagai penambahan kas negara dan pemacu pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu peran koperasi dalam perekonomian. Yang pertama yaitu koperasi memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Fungsi dari peran koperasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang pertama yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, yang kedua yaitu mempertinggi kualitas kehidupan manusia, yang ketiga yaitu memperkokoh perekonomian rakyat, yang keempat yaitu berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Selanjutnya yaitu fungsi badan usaha, yaitu yang pertama yaitu fungsi komersional, terdiri dari fungsi manajemen, fungsi perencanaan, fungsi perorganisasian, fungsi motivasi, dan fungsi pengawasan. Yang kedua yaitu fungsi peroperasional, yaitu terdiri dari SDA, produksi, pemasaran, pembelanjaan. Selanjutnya, fungsi sosial, yang pertama yaitu berhubungan dengan manfaat badan usaha terhadap kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu menyangkut proses ahli teknologi dan ilmu pengetahuan para pekerja. Selanjutnya yaitu fungsi badan usaha dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu peningkatan ekspor, usaha pemerataan pendapatan masyarakat, dan yang ketiga yaitu keuntungan pemungutan pajak dari badan usaha. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk BUMN, BUMS, dan koperasi.
Baiklah, yang pertama yaitu bentuk dari BUMN. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ini terdiri dari dua bentuk, yaitu yang pertama Badan Usaha Perseorangan, Persero, dan Badan Usaha Umum atau Perum. Yang pertama yaitu Badan Usaha Perseorangan atau Persero, yaitu BUMN yang terbentuk dari perseorangan terbatas dan yang modalnya terbagi dalam beberapa saham yang seluruhnya paling sedikit 50% sahamnya dimiliki oleh negara. Sedangkan Badan Usaha Umum atau Perum, yang pertama yaitu BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Yang kedua yaitu tujuannya yaitu menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum. Selanjutnya yaitu BUMS atau BUMS adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Swasta. Badan ini merupakan salah satu kekuatan ekonomi Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan cara mengelola sumber daya alam, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Selanjutnya yaitu bentuk dari koperasi. Berdasarkan tingkatannya, koperasi primer dan koperasi sekunder berdasarkan jenis usahanya. Yang pertama yaitu koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang atau kebutuhan anggota non-anggota. Yang kedua yaitu koperasi produser. Dan yang ketiga yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana atau produksi. Yang keempat yaitu koperasi jasa. Dan yang selanjutnya yaitu untuk menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam. Baiklah, untuk menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani produksi dan jasa. Selain itu, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, BUMS, dan koperasi memiliki beberapa kelemahan dan juga memiliki beberapa kelebihan. Baiklah, yang pertama yaitu Badan Usaha Milik Negara. Kelebihannya yaitu berusaha pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua yaitu menyediakan barang jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu membantu keberadaan usaha lainnya supaya dapat berusaha lebih baik. Sedangkan kelemahan dari BUMN yang pertama, karena sebagian BUMN bertujuan untuk memberi layanan pada masyarakat, seolah-olah BUMN tidak perlu efisien dalam pengelolaannya. Yang kedua yaitu maju mundurnya BUMN tergantung dari niat baik penentu kebijakan dari BUMN. Yang ketiga yaitu ketergantungannya pada keuangan negara. Sedangkan yang kedua yaitu Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Kelebihannya yang pertama yaitu cepat dalam mengambil keputusan karena pemilik modal juga kadang-kala menjadi pengelola. Yang kedua yaitu memberi kontribusi dan menaikkan produk domestik bruto. Yang ketiga yaitu cepat mendapatkan modal karena pengelola umumnya juga pemilik. Sedangkan itu, kelemahan dari BUMS yang pertama yaitu terlalu mementingkan laba sehingga tidak mementingkan lingkungan. Yang kedua yaitu sering kesulitan untuk mendapatkan pinjaman. Yang ketiga sering terjadi pendapatan antara manajemen dan perusahaan dengan serikat buruh. Selanjutnya yaitu kelebihan dari koperasi. Yang pertama yaitu menjadi pelaksanaan demokrasi ekonomi pada masyarakat yang berpenghasilannya paling rendah. Dan yang kedua yaitu memperhatikan pembangunan daerah lingkungan kerja. Yang ketiga yaitu badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sedangkan kelemahan koperasi yang pertama yaitu banyak koperasi kekurangan modal dan sulit untuk mendapatkannya. Yang kedua yaitu banyak yang anggota koperasi yang kurang sadar tentang hak dan kewajibannya terhadap koperasi. Yang ketiga yaitu kurangnya kemampuan pengurus sehingga memperlambat kemajuan koperasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya terdapat kesalahan dari saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.